Halo Mar, halo Mar, Halo, sehat Omar? sehat. Sehat ya. Kita tunggu teman-teman yang lain ya loh, Omar ya. Oke. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Nanti 2 menit lagi kita mulai kelas kita, oke? Oke, kita mulai kelas kita hari ini Omar. Ada Omar? Halo Omar? Cuma Omar aja ya. Iya, yang lain belum hadir nih kakak udah kirim di grup, tapi nggak ada yang hadir. Jadi cuma Omar aja nih. Oke, kita mulai ya Omar ya. Oke, terima kasih kau ucapkan Omar yang sudah hadir di kelas hari ini. Semoga nanti yang lain bisa hadir ya. Menyusul telat kayaknya mungkin. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Python Start kita. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya di
minggu ke-32 ya. Modul ke-7 pelajaran pertama ya. Hari ini judulnya adalah workshop keterampilan pengembangan. Omar kalau bisa on cam ya. Oke, kakak share screen dulu. Share screen kakak kelihatan Omar? Kelihatan kok. Kelihatan Omar? Kelihatan. Kelihatan ya. Oh, mana tadi? Ihsan, tadi ada Ihsan. Nah, nih. Halo Ihsan. Akhirnya ada lagi orang. Iya, ini ada Ihsan. Halo Ihsan, sehat Ihsan? Sehat Kak. Sehat ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi Python start kita. Hari ini kita akan masuk ke modul 7 pelajaran pertama di minggu ke-32. Judulnya hari ini adalah workshop ya, keterampilan pengembangan. Ya, kita akan awali materi kita hari ini dengan diskusi tentang workshop pengumuman. Ya, jadi di minggu kemarin kita sudah menyelesaikan game Arkanoid kita, ya. Ada yang sudah menyelesaikan game ini. Nah, kita sudah menempuh perjalanan yang panjang, ya, untuk menguasai banyak alat di Python, ya. Kita sudah 32 minggu. Nah, pada modul berikutnya kita akan fokus pada implementasi berbagai proyek, ya. Nah, sebelum itu, sebelum adik-adik mendemonstrasikan keterampilan teknis yang sudah kita pelajari, nah, kita disarankan untuk mengikuti acara yang menarik. Ya, ini ada beberapa kegiatan yang menarik yang disarankan oleh Wisnu. Ya. Nah, kegiatan tersebut itu adalah workshop. Ya, jadi workshop itu apa? Workshop adalah acara yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan relevan yang dapat mereka praktikkan dengan segera. Ya, formatnya biasanya mencakup pelajaran praktik, kerja kelompok, diskusi, dan metode pengajaran interaktif. Ya. Di dalam pemrograman, ya, programmer itu suka mengikuti kegiatan hackathon, ya, workshop, meeting, dan lain-lain, ya, pertemuan. Karena di dalam kesempatan bagus ini, ya, programmer bisa memperbaharui pengetahuan mereka dan bisa bertemu dengan orang-orang baru, ya. Nah, selain workshop ada juga acara meet up, ya. Meet up ini adalah acara atau pertemuan informal yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang memiliki minat yang sama. Ya, pertemuan ini di dalamnya mendiskusikan ide, berbagi pengalaman, mempelajari hal-hal baru, dan juga membangun jaringan, ya, mendapatkan link baru, ya, dalam suasana yang bersahabat dan informal. Itu meet up. Terus ada hackathon, ya. Hackathon ini adalah acara yang intens dan kompetitif, di mana para peserta nanti akan bekerja sama atau mungkin secara individu menyelesaikan berbagai tugas atau proyek di bidang tertentu. Ya, biasanya ini hackathon ini diadakan selama 1 hari atau lebih. Ya, hackathon ini dirancang untuk menginspirasi kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Ya, nah hari ini kita akan fokus pada pengembangan soft skill. Ya, jadi programmer juga harus punya soft skill ya. Selain berbakat untuk melakukan pemrograman, programmer juga harus memiliki soft skill, ya. Kalau misalnya tidak memiliki soft skill, mungkin programmer tidak akan bisa berkembang, ya. Nah, penting untuk mengembangkan soft skill, ya, untuk mencapai puncak dalam bidang apapun, ya. Entah itu di dalam programmer atau mungkin bidang yang lain, ya. Kita harus mampu berkomunikasi dengan orang lain, menampilkan produk, menampilkan diri, bekerja dalam tim dan lain-lain, ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang keterampilan yang dibutuhkan pengembang, developer, dan menganalisis situasi di mana keterampilan tersebut dapat berguna. Ya, jadi dalam jadwal workshop kita ini, bagian pertama kita akan mempelajari keterampilan pengembang, developer, dan mempertimbangkan bagaimana keterampilan tersebut dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Bagian kedua kita membahas rencana lebih lanjut untuk berpartisipasi dalam hackathon dan mengembangkan keterampilan manajemen.
waktu. Ya. Nah, kita awali materi kita hari ini brainstorming tentang developer skills, keterampilan pengembang. Ya. Menurut satu pendekatan, pengetahuan dan keterampilan dapat dibagi menjadi dua kategori. Ya. Pengetahuan dan keterampilan ada yang disebut dengan hard skill, ada yang disebut dengan soft skill. Ya. Kira-kira menurut adik-adik, apa yang termasuk ke dalam hard skill dan apa yang termasuk ke dalam soft skill? Omar, Ihsan, bisa sebutkan? Apa yang termasuk ke dalam hard skill dan apa yang termasuk ke dalam soft skill? Coba, Omar, Ihsan, kira-kira apa? Ada yang bisa menyebutkan? Omar, Ihsan? Hah? Hard skills tuh apa? Eh, Keahlian yang susah gitu apa? Contohnya? Contohnya, oh nggak tahu nggak contohnya. Ihsan? Kayak hafal codingannya. Nah, bos. Kalau Oke. soft skill tuh cuma copy-copy aja codingannya. Soft skill cuma copy aja. Oke, Ihsan, menurut Ihsan gimana? Apa itu hard skill dan apa itu soft skill? Hard skill tuh keahlian yang susah, bener tadi. Oke. Kalau soft skill tuh keahlian yang biasanya bisa dilakuin. Contohnya? Hard skill tuh contohnya kayak benerin motor. Hmm. Terus? Soft skill? Kalau soft skill tuh biasanya public Public speaking. Oke. Ya. Nah, apa apakah hard skill itu selalu berhubungan dengan pemrograman? Kira-kira menurut adik-adik gimana? Hard skill itu harus selalu berhubungan dengan pemrograman atau enggak? Hah? Terus soft skill apa aja? Selain public speaking tadi Isan udah sebutkan. kayaknya. Ya, soft skill yang lain kira-kira apa saja? Tadi kan Ihsan udah sebutkan tuh ada public speaking. Nah, itu termasuk ke soft skill. Yang lain kira-kira apa lagi? Soft skill bisa jalan sendiri. Ya, apa? Bisa jalan sendiri? Iya, Oke. tanpa tolongan ibu ayah. Gimana? Tanpa tolongan ibu dan ayah. Oke, tanpa mandiri berarti ya, mandiri. Oke. Yang lain? Tetap. Ya. Nah, Leadership, Ihsan? leadership Kak. Leadership, mantap. Ya, benar. Ya. Jadi soft skill itu ada banyak ya. Nggak hanya public speaking, bisa leadership dan ada lain hal. Ya. Nah ini, hard skill. Apa itu hard skill? Hard skill ini adalah kemampuan khusus yang dapat diukur dan terkait dengan kinerja, tugas tertentu di bidang profesional. Ya. Jadi hard skill ini bisa dipelajari, diukur dan dinilai. Ya. Contoh kayak tadi ya, yang Ihsan bilang, memperbaiki motor, ya, teknisi. Nah, itu termasuk hard skill, ya. Pemrograman, misalnya kita kan belajar Python, ya. Nah, ini termasuk ke dalam hard skill, ya. Pemrograman yang lain misalnya Java, PHP, atau hard skill yang lain mungkin eh, dokter, ya. Ilmu kedokteran, itu termasuk hard skill, ya. Nah, apa itu soft skill? Nah, soft skill ini adalah keterampilan informal, pribadi, dan sosial yang berkontribusi pada keberhasilan interaksi dengan orang lain dan berfungsinya secara efektif dalam berbagai situasi. Contoh tadi ya, Ihsan sudah sebutkan, public speaking, leadership, terus apa lagi? Teamwork, ya, kerja sama tim, ya, dan lain-lain, ya. Jadi soft skill ini keterampilan informal, pribadi, dan sosial, ya. Nah, contoh hard skill. Python, GitHub, Photoshop, ya, pengetahuan rumus geometri atau rumus matematika, fisika, ya, keterampilan berhitung verbal, Unity. Nah, itu termasuk dalam hard skill. Soft skill apa saja? Nah, soft skill tuh ada kreativitas, ya, kerja tim, teamwork tadi ya, keterampilan komunikasi, public speaking, ya, pemecahan masalah, problem solving, ya, inisiatif dan lain-lain. Banyak, ya. Nah, apa nih pemecahan masalah, ya, di dalam soft skill itu ada pemecahan masalah. Nah, apa itu pemecahan masalah? Ya, problem solving,
atau pemecahan masalah itu adalah suatu proses dan serangkaian keterampilan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan situasi sulit. Ya, mengidentifikasi penyebab masalah, mengembangkan strategi yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, ya, itu adalah problem solving atau pemecahan masalah. Istilah ini sering digunakan dalam pekerjaan, belajar, kehidupan sehari-hari, menyelesaikan berbagai tugas dan mengatasi kesulitan. Ya, jadi problem solving ini nggak hanya di tempat kerja ya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga kita butuh keterampilan dalam pemecahan masalah. Ya, misalnya adik-adik ya, misalnya lagi wisata atau kemana gitu ya. Ternyata adik-adik tiba-tiba ketinggalan rombongan. Nah, kan itu masalah, ya. Nah, ketika adik-adik dalam masalah, nah, pemecahan masalah itu penting, ya. Jadi adik-adik harus bisa berpikir bagaimana cara memecahkan masalahnya, ya. Ketika adik-adik ketinggalan rombongan, adik-adik harus gimana? Harus gimana? Harus ngapain, ya? Apa yang harus dilakukan? Misalnya adik-adik di tempat turis gitu ya, atau tempat apa? Tempat rekreasi atau tempat wisata ya. Nah, ketika adik-adik ketinggalan rombongan, langkahnya apa untuk pemecahan masalahnya? Bisa ke pusat informasi ya, untuk menanyakan informasi rombongan adik-adik ya. Atau mungkin kalau sekarang kan bisa aja lewat HP kan. Ada di telepon atau chat ya. Misalnya tour leadernya atau mungkin teman-teman yang terdekat adik-adik tanya di mana posisinya ya. Nah, itu pemecahan masalah. Atau mungkin adik-adik di rumah misalnya, ternyata tiba-tiba motor atau enggak jangan motor motor terlalu berat misalnya apa laptop rusak atau mungkin ya, atau HP rusak ya tapi adik-adik harus mengumpulkan tugas segera mungkin ya nah itu kan masalah. Nah, gimana caranya adik-adik menyelesaikan masalahnya? Entah adik-adik minjem laptop orang apa laptop kakak, laptop adik, laptop orang tua ya, atau mungkin ke warnet ya. Masih ada warnet nggak sekarang? Ya, atau mungkin kemana ya untuk bisa mengirimkan tugas ya. Jadi itu adalah pemecahan masalah, problem solving, soft skill yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa contoh soft skill yang lain ya, komunikasi ya, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan apa yang kita pikirkan dengan jelas dan mendengarkan dengan penuh perhatian ya. Jadi komunikasi itu bukan hanya kita menyampaikan apa yang kita pikirkan, tapi komunikasi itu juga kita juga harus bisa bagaimana mendengarkan apa yang orang sampaikan. Ya, itu komunikasi. Jadi komunikasi itu nggak hanya kita ke orang lain, tapi orang lain ke kita juga kita harus punya skillnya. Ya, bagaimana menerima, mendengarkan. Ya, soft skill yang lain, manajemen waktu. Ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita seefektif mungkin. Ya, mengatur kegiatan, mengatur eh, tugas, ya, mengatur pembelajaran, ya, habis ini kita harus apa, habis ini selanjutnya apa. Nah, itu manajemen waktu, ya. Itu termasuk ke dalam soft skill. Selanjutnya ada keterampilan berbaca di depan umum. Ini yang tadi disebutkan oleh Ihsan, ya. Public speaking, ya. Kemampuan mengkomunikasikan pikiran dengan jelas dan percaya diri, ya. Mengucapkan ucapan yang jelas, gerak tubuh dan ekspresi wajah yang pas untuk menarik perhatian hadirin ya audiens dan menimbulkan kesan positif ya. Ket- eh, Keterampilan berbicara depan umum ini ya atau public speaking sekarang memang dibutuhkan adik-adik ya. Adik-adik kalau misalnya nggak bisa public speaking, wah, adik-adik seperti punya ide tapi nggak bisa diungkapkan gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya idenya nggak bisa diungkapkan, nanti idenya cuma ada di dalam kepala aja ya, sayang. Jadi keterampilan public speaking ini penting ya. Kita bisa ngobrol depan orang lain, mempengaruhi orang lain ya, menyampaikan apa yang kita pikirkan, apa pendapat kita ya. Itu penting. Selanjutnya ada adaptability. Adaptability, adaptabilitas apa ya? Adaptasi ya. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pekerjaan atau lingkungan. Ya, ini termasuk soft skill ya. Adik-adik bisa beradaptasi dengan teman baru, tempat baru, kerjaan baru. Kalau misalnya ada yang masih di masa sekolah ya, sekolah baru, itu penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi, ya kita nggak akan bisa berkembang. Contoh misalnya adik, misalnya pindah ya, pindah sekolah ke tempat sekolah yang baru. Adik-adik udah nyaman di sekolah yang lama,
ya. Nah, ketika adik-adik pindah ke sekolah yang baru, adik-adik nggak bisa beradaptasi, ya udah nanti adik-adik akan sendiri gitu ya, nggak bisa berkembang, nggak bisa ngobrol dengan teman-teman, ya, nggak bisa cari teman baru, ya, itu. Jadi adaptasi itu soft skill, termasuk soft skill. Selanjutnya tadi ada leadership yang disebutkan oleh Ihsan ya, pemimpinan. Ya, kemampuan kita untuk membimbing, menginspirasi, memotivasi, ya, mengelola kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Itu termasuk dalam soft skill. Selanjutnya ada empati, ya, kemampuan untuk memahami dan bersimpati terhadap perasaan orang lain, ya. Jadi kita juga harus punya soft skill empati. Kita harus bisa mengerti bagaimana perasaan orang lain, ya, keadaan orang lain. Karena kalau misalnya kita nggak berempati, bisa jadi nanti itu mengganggu keutuhan kelompok, ya. Misalnya ada adik, ada tugas tuh, ya, ada adik sebagai ketua kelompoknya. Terus ada adik temannya ada misalnya yang orang tua yang meninggal atau mungkin lagi kecelakaan. Nah, ada adik nggak berempati. Ada adik paksa dia untuk segera menyelesaikan tugas. Padahal dia lagi mungkin kemalangan, ya. Nah, itu nanti bisa mengganggu keutuhan kelompok, ya. Nanti kelompok yang lain, ih, ini gimana ketuanya nih? Nggak ada rasa kasihannya, nggak ada rasa kemanusiaannya, ya. Nah, ada juga keterampilan organisasi, ya. Kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasi tugas, dan menyusun proses kerja secara efektif, ya. Ini beberapa contoh soft skill. Terus ada beberapa contoh hard skill, ya. Pengetahuan tentang sintak dasar Python, ya, ini tadi sudah disebutkan, ya, ini termasuk ke dalam hard skill. Memahami dan menggunakan konstruksi kunci Python, termasuk pernyataan kondisional, loop, dan fungsi. Nah, itu termasuk dalam hard skill. Terus kemampuan untuk bekerja dengan pustaka Python standar, ya, ini termasuk dalam hard skill. Keterampilan dasar matematika, ya, adik-adik, tentang operasi aritmatika dasar, ya, kemampuan mengerjakan persamaan dan pertidaksamaan, menyelesaikan sistem persamaan linier, itu termasuk ke dalam hard skill. Literasi digital, ya, itu juga termasuk dalam hard skill. Kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan komputer, menggunakan mouse dan keyboard, ya, melakukan fungsi dasar sistem operasi seperti mengatur desktop, menggunakan menu. Nah, itu termasuk ke dalam hard skill, ya, literasi digital. Selanjutnya ada dasar-dasar algoritma, memahami prinsip dasar algoritma, kemampuan mengimplementasikan dasar-dasar algoritma dalam pemrograman, ya, itu termasuk ke dalam hard skill. Nah, untuk menilai soft skill seseorang, kita dapat melakukan hal-hal berikut, ya. Untuk menilai soft skill seseorang bisa dilakukan dengan melakukan wawancara kelompok, ya. Misalnya tahap pertama melibatkan kerja dalam kelompok kecil. Nah, ini adalah kesempatan untuk mengidentifikasi, ya, bagaimana karakter pemimpinnya dan menilai kemampuan mereka untuk berkolaborasi, ya. Jadi ketika kita bekerja secara kelompok, nah itu kita bisa menilai, ya, menilai bagaimana pemimpinnya, menilai bagaimana teman kita, menilai juga kita, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ada bentar ya, kakak izin sebentar ke kamar mandi. Sebentar.
Oke, kita lanjutkan. Omar, saya ada Omar. Halo Omar, Masih ada. sih ya. Oh, Ihsan mana ini Ihsan? Kita lanjutkan ya. Nah tadi ya, untuk menilai soft skill seseorang kita bisa lihat ya dari wawancara kelompok. Ya, nanti kita bisa nilai. Selanjutnya bisa kita lakukan dengan diskusi kasus. Ya, pengembang ditawari situasi masalah yang nyata, terus dia harus menganalisisnya dan menyarankan solusi yang mungkin. Ya, nih contoh. Ya, mari kita pertimbangkan studi kasus yang memungkinkan. Ya, nah di dalam studi kasus itu tidak ada jawaban universal yang benar untuk studi kasus. Ya, jadi di dalam studi kasus nggak ada jawaban yang benar dan salah. Ya, jawaban yang kita berikan itu akan mencerminkan gaya berpikir dan kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Ya, nih contoh ya. Di sini ada studi kasus. Misalnya Anda sedang mengerjakan sebuah proyek dengan rekan Anda, Adele dan Timothy. Anda menetapkan tugas bersama sebelumnya dan menetapkan tenggat waktu. Tetapi, seminggu kemudian ternyata Anda sendiri yang mengerjakan tugas tersebut. Dan Adele serta Timothy sibuk dengan hal lain. Nah, rekan Anda mengharapkan Anda melakukan sebagian besar pekerjaan tanpa bantuan mereka. Apa tindakan Anda? Ini Omar, kira-kira apa yang akan Omar lakukan? Kalau misalnya Omar sedang kerja kelompok, ya, bersama Adele dan Timothy, tapi di awal sudah sepakat ada waktunya untuk menyelesaikan tugasnya, tapi ternyata yang mengerjakan tugas cuma Omar aja sendiri. Ya, Adele dan Timothy ini sibuk dengan hal lain. Apa yang akan Omar lakukan? Omar? Apa ya? Apa? eh Kalau soalnya nggak banyak kali, nanti Ama bisa kerjain sendiri. Sendiri. Hmm, terus Tapi kalau banyak Amar kasih itu, kasih kasih kerja-kerjaan untuk yang lain. dibagi. Iya. Oke, ya. Kalau mungkin tugasnya sedikit, mungkin Omar bisa kerjakan sendiri ya. Tapi kalau banyak, Omar bagi tugasnya ya. Nah, ya, sini solusinya untuk kondisi tadi itu ada beberapa. Ya, ya ada beberapa pilihan solusi yang mungkin bisa dilakukan. Misalnya, pertama, bicara dengan teman-teman tadi dan tanya kenapa mereka nggak mengikuti jadwal kerja. Ya, nih, apakah mungkin terbebani dengan tugas lain? Ya, dan tidak memperhatikan tugas yang sedang dikerjakan, ya. Nah, kalau memang iya, kita harus cari orang lain untuk menggantinya, ya. Jadi kita tanya dulu, dia memang punya tugas yang lain yang banyak nggak? Tuh. Apakah dia terbebani dengan tugas yang kita kerjakan sekarang? Kalau enggak, berarti kita cari, kalau memang iya, berarti kita cari orang lain yang bisa membantu mengerjakan tugas kita. Nah, Soalnya soalnya ya, untuk semuanya sama rata. gimana? Semua soalnya untuk semua orangnya apa sama rata. Soalnya sama maksudnya, Omar? Kerjaannya sama rata, kayak fair, Iya, adil. iya, ya. Harus adil karena kan kerja kelompok ya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata mereka ada kerjaan yang lain yang nggak bisa untuk membantu kerjaan kita, ya udah kita cari orang lain lagi gitu daripada menghambat pekerjaan kita, kerja kelompok tadi ya. Atau bisa juga visualisasikan proyek dalam tabel ya, online atau fisik, dan tandai perubahan status tugas masing-masing peserta ya. Nah, ini memungkinkan setiap orang untuk melihat kontribusi setiap anggota tim dan menjadikan keseluruhan proses lebih transparan. Ya, misalnya kita pakai apa namanya itu Google Google Spreadsheet ya untuk melihat oh siapa yang ngerjain apa, progresnya sampai mana, ya benar dikerjain atau enggak, ya. Jadi kita bisa tahu oh ini sih ini nggak kerja. Kalau nggak kerja berarti kita ingetin, nih kerjanya belum beres, ayo cepet diberesin gitu. Ya. Atau mungkin diskusikan cara mengoptimalkan pendekatan pemecahan masalah dengan kolega Anda, ya. Atau mungkin kita ngobrol, ya, diskusi sesama tim, kita
diskusi tentang gimana nih cara menyelesaikan proyeknya, mau gimana, gimana yang lebih efektif, ya, seperti itu, ya. Ini beberapa pilihan solusi yang bisa diselesaikan untuk tadi studi kasus yang tadi diberikan. Nah, kesimpulannya ada dua kategori keterampilan, ya. Ada kategori soft skill, ya, keterampilan informal, pribadi dan sosial. Ada juga keterampilan hard skill, keterampilan keras, ya, keterampilan yang spesifik dan terukur. Nah, kedua kategori keterampilan tersebut diperlukan bagi seorang developer, ya, karena kombinasi keduanya merupakan faktor kunci keberhasilan dan produktivitas pekerjaan pada suatu proyek, ya. Jadi, adik-adik sebagai developer, adik-adik harus punya keterampilan soft skill dan hard skill, ya, karena keberhasilan dan produktivitas pekerjaan pada suatu proyek itu bergantung pada soft skill dan hard skill yang kita punya, ya, seperti itu. Nih. Selanjutnya kita bahas diskusi studi kasus, ya. Nih, kata Emily, ya, kita disarankan untuk melakukan pelatihan, ya. Nanti kita akan diberikan studi kasus untuk dipertimbangkan dan kita harus menganalisis dan memberikan contoh solusinya. Terus cari tahu keterampilan apa, soft dan hard, yang dapat membantu dan mengatasi situasi tersebut, ya. Nih, contoh, ya, ini ada studi kasus. Adik-adik harus analisis kasusnya dan cari solusinya dan apa soft skill dan hard skill yang harus dimiliki. Ya, contoh, ya, situasi pertama, perekrutan tim untuk berpartisipasi dalam hackathon sedang berlangsung. Nah, tim membutuhkan seorang yang berpengalaman dalam prinsip-prinsip object-oriented programming dan memahami mekanisme pewarisan dan enkapsulasi. Nah, Anda sedang ingin mengikuti hackathon karena ini adalah kesempatan terakhir Anda. Namun, Anda tidak terlalu paham dengan topik yang diperlukan untuk kerja tim. Apa yang akan Anda pilih? Apakah Anda menyembunyikan kekurangan pengetahuan Anda dan mencoba mencari tahu dalam prosesnya, atau Anda akan menolak untuk berpartisipasi? Terus, keterampilan apa yang Anda perlukan untuk mengatasi situasi ini? Coba, Omar, Ihsan, kira-kira bagaimana pendapatnya untuk studi kasus ini? Ya, ada perekrutan tim untuk berpartisi dalam hackathon. Tapi timnya ini membutuhkan orang yang memahami tentang object oriented programming, ya. Nah, Omar dan Ihsan, ya, pengen ikut hackathon ini karena ini kesempatan terakhir. Tapi Omar dan Ihsan masih belum memahami topik yang diperlukan untuk kerja tim. Kira-kira apa yang akan Omar dan Ihsan lakukan? Tidak menyembunyikan kekurangan pengetahuan dan mencoba mencari tahu dalam proses, atau menolak berpartisipasi? Coba, Omar, Ihsan, kira-kira bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Omar, Ihsan? Itu pilihan nggak? Ya, ini di studi kasus. Nah, kira-kira kalau misalnya Ihsan sebagai itu orang yang ada di kondisi itu, ya, ada perekrutan peserta untuk hackathon, tapi yang dibutuhkan orang yang paham object oriented program. Nah, Ihsan kondisinya di situ, ya, di dalam studi kasus itu nggak paham, kurang paham lah, tidak terlalu paham dengan object oriented program. Nah, apa yang akan Omar lakukan? Pak Ihsan lakukan? Ikut daftar tapi nggak ngasih tahu kalau Ihsan belum belum terlalu paham dengan OOP dan mencoba mencari tahu ketika ikut berpartisipasi, atau menolak untuk ikut berpartisipasi. Kira-kira yang mana? Kalau aku ikut dulu. Ikut dulu, baru nanti dalam perjalanan baru Ya, pelajari. Oke, mantap. Nah, kira-kira keterampilan apa yang diperlukan untuk mengatasi situasi ini? Apa soft skill dan hard skill yang harus dibutuhkan? Kalau Omar gimana, Omar? Apa yang Omar lakukan? Ihsan tadi ikut dulu, ya, berarti Ihsan ini pilih yang ini, ya, menyembunyikan dulu kekurangannya, ya, daftar dulu, nanti di dalam kegiatan baru mencoba mencari tahu, ya, itu Ihsan. Kalau Omar, Omar gimana, Omar? Apa yang akan Omar lakukan? Mana nih Omar? Ada Omar? Nah, sama aja sih. Sama aja. Iya. Oke, nah, kira-kira keterampilan apa yang harus yang diperlukan untuk mengatasi situasi itu?
Omar, Ihsan. Hard skill dan soft skill apa yang dibutuhkan? Hard skillnya paling harus pahamin dulu OOP-nya. Oke. Selanjutnya, setelah itu apa lagi keterampilan? Confidence. Apa? Kalau soft Confidence. Confidence. Oke, Ihsan. ya soft skillnya bisa confidence, bisa apa cara ngejelasinnya harus jelas. Oke, public speaking berarti ya. Oke, nih ya. Nah, dalam situasi seperti tadi, solusi terbaik itu nggak nolak, ya. Jadi sebaiknya ya tadi benar itu Omar dan Ihsan ya. Kita coba dijelaskan keinginan kita untuk ikut hackathon dan minta kita tetap ikut, ya. Terus kita jelaskan juga bahwa kita bersedia berusaha keras untuk memahami topik selama hackathon, ya. Nah, tentu keputusan itu ada di tangan tim, ya. Tinggal bagaimana tim mau menerima kita atau enggak, ya. Tapi kalau misalnya kita menyampaikannya dengan baik dan kita melakukan yang terbaik ketika berpartisipasi, itu nanti mungkin akan memberikan pertimbangan yang lain oleh tim, ya. Dan nanti itu akan membuat kita bisa menunjukkan kemampuan kita, ya. Nah, sini keterampilan soft skill yang dibutuhkan yang pertama ada komunikasi, ya. Diskusi tentang situasi kita dan rencana apa yang akan kita lakukan ketika kita ikut di dalam tim. Ya, kita jelaskan kita nanti akan belajar, berusaha belajar dan lain-lain. Terus kemampuan beradaptasi, ya, karena kita belum mengerti OOP tadi kan, ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi untuk belajar, ya. Kita harus bisa fleksibel, tunjukkan fleksibilitas dan kemauan untuk menjadi pembelajar yang aktif, ya. Terus tadi, ya, tuh keberanian, ya. Umar bilang tadi, confidence, ya, kemauan mengambil resiko, berani dalam mengemukakan pendapat, ya. Terus ada juga problem solving, ya, kemampuan mencari dan menemukan solusi efektif untuk mengatasi hambatan, ya, termasuk yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan kita, ya. Ini contoh studi kasus yang pertama. Selanjutnya nih ada studi kasus selanjutnya, ya. Kita berpartisipasi ini studi kasusnya ya. Kita, ya, Anda berpartisipasi dalam hackathon bersama tim. Dan salah satu peserta, ya, yang ada di dalam tim dengan keterampilan OOP yang sangat baik, dia sakit, ya, nggak bisa berpartisipasi. Nah, kita khawatir tentang potensi kesulitan bagi tim. Nah, jadi kita merekrut peserta tambahan dengan jelas menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, terus ada orang nih datang, ya, dia ngomong dia ingin ikut berpartisipasi, tapi dia mengakui dia nggak memiliki keterampilan yang diperlukan, ya, keterampilan object oriented programming. Nah, karena hadiah hackathonnya dibagi kepada seluruh tim, jadi kita harus membagi hadiah tersebut dengan peserta baru walaupun kontribusinya kecil, ya. Nah, kira-kira apa yang akan Omar dan Ihsan lakukan? Menolak orang ini atau memutuskan untuk menerimanya ke dalam tim? Terus keterampilan apa yang kita perlukan untuk mengatasi situasi seperti ini? Kira-kira apa yang akan Omar dan Ihsan lakukan? Omar, Ihsan, apa yang akan dilakukan? Tadi kan kondisinya kita mau daftar. Nah, sekarang kondisinya kita ada di dalam tim, tapi yang paham OOP nggak bisa ikut, ya, sakit. Kita cari orang lain. Ada orang yang datang. Dia bilang dia ingin ikut, tapi dia nggak paham, ya. Dia kurang memahami OOP. Nah, gimana? Apa yang akan dilakukan oleh Omar dan Ihsan? Apakah menolak orang ini atau memutuskan untuk ikut? Ya, memutuskan untuk dia Tolong, bisa ikut. Ya, Omar? tolong, Hah? tolong. Tolak. Oke, Omar tolak. Ihsan? Iya juga tolak. Tolak. Oke. Ya. Nah, kira-kira keterampilan apa yang diperlukan untuk mengatasi situasi seperti ini? Eh, Apa? Ini keterampilan yang dibutuhkan buat daftar, Kak. Untuk itu tadi. Ya, untuk mengatasi situasi ini. Situasi yang orang yang apa keterampilan OOP-nya nggak ada.
terus ada orang baru datang. Nah, apa soft skill yang harus kita butuhkan? Kalau misalnya tadi menolak, nah berarti kita harus punya soft skill apa untuk menolak dia? Apa kira-kira? Paling itu kali. Apa? Biar bisa selesai cepat harus ada teamwork. Teamwork. Oke. Yang lain? Omar? Harus kompak. Kompak. Oke. Ya. Nah, kita bahas ya. Untuk situasi seperti ini, ya. Nah, solusi yang masuk akal itu kita wawancara dulu, ya, dengan calon pesertanya untuk mengetahui dia gimana, ya. Apakah dia memang bisa kita terima dan bisa berguna untuk tim atau enggak, ya. Jadi kita wawancara dulu, ya. Kita lihat dulu orang ini gimana. Apa memang betul-betul dia bisa berguna untuk tim atau enggak, ya. Nah, kita ajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi apa yang dapat dia sumbangkan pada proyek dan diskusikan masalah teknis terkait hackathon untuk membuat keputusan yang tepat tentang partisipasinya, ya. Nah, jadi kita harus wawancara dulu, kita harus seleksi dulu, ya. Jadi kita nggak boleh untuk memasukkan orang asal, ya, sembarang orang. Dia misalnya, saya pengen ikut nih, terus kita langsung terima aja. Nah, itu jangan, ya. Kenapa? Kalau misalnya kita asal terima aja itu nanti bisa jadi resiko, ya, ke dalam proyek kita, ya. Karena nanti bisa mengganggu kinerja anggota tim yang lainnya, ya. Tadi Omar Ihsan mungkin bagus ya, nolak. Tapi kita sebaiknya kita seleksi dulu, kita telusuri dulu orang ini memang bisa, memang benar-benar bisa membantu tim atau enggak. Kalau misalnya bisa, ya, ya nggak masalah kan. Itu bisa membantu kita juga karena kan kita tadi butuh orang, ya. Nah, keterampilan yang dibutuhkan soft skill itu ada komunikasi, ya. Komunikasi itu gunanya untuk tadi, untuk wawancara, menjelaskan persyaratan ke orang baru ini, ya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu komunikasi dibutuhkan, ya. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik dan bisa diterima oleh orang baru ini. Terus empati, ya. Empati, kita harus bisa memahami, ya, orang baru ini. Apakah memang benar-benar tulus, ya? Apa memang benar-benar serius dia ingin ikut dengan tim atau enggak? Ya, terus kepemimpinan, ya, leadership, ya. Leadership ini dibutuhkan untuk membuat keputusan dan bisa memimpin tim, ya. Kalau misalnya kita sebagai leadernya, tapi kita nggak punya leadership, kita nggak berani ngambil keputusan, wah nanti kacau balau timnya, ya. Terus ada hard skill, ya, keterampilan teknis, ya, penilaian kesesuaian teknis untuk hackathon, ya. Jadi kita harus bisa nilai nih si orang ini nih memang bisa membantu atau mungkin ada keahlian yang bisa membantu tim atau enggak. Terus manajemen proyek, ya, alokasi peran dan tugas dalam tim. Karena ya mungkin dia orang baru, ya, dia mungkin juga kurang dalam OP, jadi kita harus bisa manajemen proyek. Siapa yang ngerjakan ini, siapa yang ngerjakan ini, kita harus bagi perannya lebih efektif dan efisien. Ya, itu contoh sih studi kasus yang ketiga. Yang kedua, nih contoh studi kasus selanjutnya. Nih. Di studi kasusnya ini kita membuat portofolio proyek, ya. Tapi kita lupa menyebutkan bahwa beberapa di antara proyek yang kita buat itu hasil dari kerjasama dengan teman-teman rekan tim kita yang lain, ya. Jadi kita buat portofolio proyek, tapi proyek-proyek yang kita isikan di dalam portofolio itu kita lupa untuk menyebutkan bahwa itu hasil kerjasama, bukan hasil kita sendiri. Nah, mentor kita menghargai keterampilan kita dan mempercaya bahwa kita memiliki potensi untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Dia lihat dari portofolio yang kita buat tadi. Ya, mengingat kompleksitas proyek yang telah kita selesaikan. Nah, apakah kita memutuskan untuk memberitahu mentor kalau beberapa proyek itu diselesaikan dengan tim atau kita rahasiakan, ya? Karena kita sudah mengetahui semua detail tentang proyeknya. Nah, kira-kira Omar dan Nisan, apa yang akan dilakukan? Kita kasih tahu tentang proyek itu
kalau proyek itu adalah hasil kerjasama, bukan hasil sendiri, atau kita rahasiakan, ya. Karena mungkin kita sudah tahu tuh tentang proyeknya, walaupun memang hasil kerjasama tim, tapi kita udah mempelajari proyeknya. Kira-kira Omar dan Ihsan, apa yang akan dilakukan? Aku kasih tahu aja. Kasih tahu aja, Ihsan. Ya, Ihsan kasih tahu aja. Omar, Sama-sama. hah? Sama-sama. Sama, kasih tahu aja, ya. Oke. Nah, keterampilan apa yang perlu yang perlu kita miliki untuk mengatasi situasi seperti ini? Kira-kira apa? Komunikasi. Komunikasi. Oke, Ihsan, komunikasi. Yang lain? Omar, keterampilan apa lagi? Hah? Apa ya? Apa? Oke, kita bahas ya. Nih, dalam situasi seperti tadi, ya, lebih baik kita untuk jujur. Ya, kita jujur, kita terangkan bahwa memang ada beberapa proyek di dalam portofolio kita itu yang itu hasilnya adalah hasil kerja sama tim. Ya, kenapa? Karena itu bisa menunjukkan kepada mentor bahwa kemampuan kita itu mungkin bukan seperti yang mentor ekspektasikan gitu. Ya, karena mungkin kalau misalnya kita tulis portofolionya, ternyata mentor lihat, wah, anak ini udah hebat nih, udah bisa nih. Harusnya bisa untuk proyek yang lebih sulit lagi, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalau nggak kita jelaskan, nanti mungkin dia akan berikan proyek yang lebih, ya, yang mungkin yang lebih sulit atau mungkin lebih banyak dari portofolio kita, ya. Nih, tidak hanya menunjukkan kemampuan Anda dalam bekerja tim, tapi juga akan menekankan keterbukaan dan kejujuran dalam hubungan Anda dengan mentor, ya. Jadi ketika kita jujur, nanti mentor juga akan lihat, oh, ini anak ini jujur nih, ya, dia nggak bohong. Oke, kalau dia jujur berarti, oh, mungkin kemampuannya segini. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi karena kita jujur, mungkin mentor juga akan lebih lebih perhatian dan lebih terbuka, ya. Jadi lebih baik memberitahu mentor secara rinci apa yang kita apa peran kita di dalam proyek itu sebagai apa, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan teman kita, ya, biar nggak salah tanggap mentornya. Wah, ini anak ini proyeknya bagus ini, portofolionya udah banyak, wah, dia kasih yang lebih 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 sulit lagi. Nah, ketika kita dikasih yang lebih sulit, mungkin nanti kita bisa jadi kewalahan, ya. Informasi ini akan membantu mentor memahami pengalaman Anda dan membantu Anda berkembang secara profesional, ya. Nah, ketika mentor tahu mungkin, oh, kemampuan kita sampai di mana, nanti mentor akan bantu, ya. Oh, karena sampai sini mungkin dia butuh latihan lagi atau butuh butuh bimbingan lagi, seperti itu, ya. Nah, keterampilan yang dibutuhkan untuk soft skillnya itu ada introspeksi, ya. Evaluasi secara kritis dan tindakan dan proses pengambilan keputusan kita sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita, ya. Itu. Terus kejujuran, ya. Jujur, itu termasuk dalam soft skill gitu, ya. Jujur. Terbukaan dan kejujuran dalam berhubungan dengan mentor. Terus teamwork, kerjasama tim, ya. Pengalaman sebagai anggota tim dalam proyek kolaboratif, ya. Terus hard skillnya apa? Aktivitas proyek, ya. Pengalaman teknis dan melaksanakan proyek dalam tim dan juga pemrograman. Pengetahuan tentang dasar-dasar pemrograman untuk mendemonstrasikan proyek, ya. Itu. Selanjutnya, nih, tadi kasus selanjutnya. Saat mengerjakan proyek individu, Anda secara tidak sengaja menghapus semua kode, ya. Apa yang Anda lakukan? Menulis ulang kodenya atau menghubungi rekan kerja dan minta mereka membagikan pekerjaannya. Nah, apa yang akan adik lakukan? Omar, Ihsan, nulis ulang atau minta kerjaan orang lain untuk kita copy? Hah? Kopi. Kopi. Copy. Oke, Omar, copy. Ihsan? Ya kalau udah tahu kodenya tulis ulang, tapi kalau nggak tahu copy aja. Oke. Ya, oke. Kalau udah tahu, tulis ulang, ya. Kalau nggak tahu, kita minta teman untuk membagikan pekerjaan. Oke, ya. Nah, dalam situasi seperti ini, ya, lebih baik untuk menghubungi teman, ya, untuk apa ya? Minta bantuan.
Ya, kenapa? Ini bisa menghemat waktu dan mempercepat pemulihan proyek. Ya, kecuali tadi kalau kayak kata Isan ya, kita kalau misalnya tahu ya bisa kita terus ulang. Tapi kalau misalnya mungkin sulitan ya kita bisa minta bantuan. Ya. Selain itu, mendiskusikan proyek dengan kolega akan memberi kita kesempatan untuk mempelajari kemungkinan perbaikan yang mungkin dilakukan terhadap kode tersebut. Ya, jadi ketika kita diskusi, ya, tapi mintanya itu jangan copy paste ya. Minta bantuan diskusi bareng gitu, ya. Nah, kalau kita diskusi, nah kita bisa bisa jadi tahu ya mungkin ketika kita buat kode kita yang lama mungkin oh ini ada yang salah di sini. Ada perbaikan di situ, ya. Nah, pada saat yang sama kita bisa memberikan argumen bahwa kita berencana menggunakan kodenya sebagai dasar dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini akan menunjukkan kesediaan kita untuk bekerja sama dan menghormati kontribusi teman dalam proyek kita. Ya, ini teamwork ya. Nah, soft skill-nya komunikasi ya, komunikasi secara efektif dengan teman untuk meminta pekerjaan dan menjelaskan situasi. Terus argumen, kemampuan untuk mendukung permintaan Anda dan menjelaskan mengapa penggunaan kode rekan penting untuk memulihkan proyek. Ya. Terus ada perencanaan, kembangkan rencana pemulihan proyek berdasarkan hasil rekan Anda. Ya. Selanjutnya, studi kasus selanjutnya nih. Kita mulai mengerjakan proyek individu. Nah, terus teman kita dihadapkan pada situasi di mana kodenya hilang. Nah, ini dibalik nih studi kasusnya. Terhapus secara tidak sengaja. Dan dia meminta kita untuk membagikan kode yang kita punya. Apa yang ada dilakukan? Omar, Ihsan, bantu dia, kasih kodenya, atau gimana? Ya, tadi kondisinya dibalik. Tadi kita yang kehapus kodenya. Sekarang kita sebagai teman yang diminta tolong. Apa yang akan Omar dan Ihsan lakukan? Tolongin balik atau biarin dia copy. Oke, kasih kasih ya. Ihsan Iya sama. sama ya. Kita bantu ya. Nah, kode ya itu sebenarnya adalah kekayaan intelektual kita ya. Nah, itu terserah lagi kembali ke kita. Kita memutuskan untuk kasih atau enggak. Tapi ya, ya disarankan di sini untuk membagikan hasil kepada rekan kerja. Kenapa? Biar lebih produktif. Jadi kita bisa komunikasi ya. Tadi diskusi ya. Dalam komunitas programan itu wajar ya. Kita berbagi solusi dan kontribusi pada pengembangan industri ya. Kalau adik-adik pernah dengar ada namanya open source ya. Jadi kode kita itu kita bagikan open source ya. Jadi kita saling saling berdiskusi. Kita bagikan kode kita. Nanti ternyata orang lain ada yang lihat, ada yang koreksi, oh ini ada yang salah di sini. Nah, kita bisa jadi perbaiki kode yang kita buat ya. Nah, sebagai rasa hormat, pemrograman sering menunjukkan kode siapa yang digunakan sebagai dasar. Ya. Nah, ketika kita menggunakan kode orang lain, kita harus ada masukin kalau misalnya kayak video itu ya atau apa, ada kreditnya. Kita jelaskan, kita pakai kodenya ini kita ambil dari siapa. Ya. Misalnya cara kerja Remix diatur di Hall of Fame di platform algoritmik. Ya. Ini di platform algoritmik juga adik-adik bisa tuh. Ya. Jelaskan. Oh, saya dapat kode ini dari siapa. Jelaskan. Gitu ya. Karena itu adalah kekayaan intelektual, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya copy paste tapi kita nggak jelaskan, oh ini saya dapat dari sini. Wah itu kita tidak menghormati siapa yang membuat kodenya. Nah, soft skill atau keterampilan yang dibutuhkan di sini ada komunikasi, ya. Kemampuan berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan rekan kerja. Terus resolusi konflik, ya, kemampuan menyelesaikan potensi perselisihan, ya, mungkin aja kan bisa aja perselisihan ya. Kita kasih kodenya ternyata dia nggak ngejelasin kalau dia dapat kodenya itu dari kita. Nah, itu kan bisa jadi konflik, ya. Terus kolaborasi, ya, kemauan kita untuk bekerja sama dengan tim, ya, dan empati, ya, memahami perasaan dan situasi rekan kerja, ya. Gimana kalau misalnya kita ternyata yang kehapus kodenya, ya. Nah, kita juga harus empati, kita bisa bantu, ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Cukup, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, adik silahkan buka website Algonova. Silahkan coba dikerjakan soal
untuk materi yang tadi kita bahas di nomor 32 ya. Ini kakak share dulu. Sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada yang silakan buka nomor 32 ya. Di nomor satu ya ini loka karya keterampilan. Di sini ada beberapa soal ya. Soal 6 ada 6 soal. Nah, silakan adik-adik coba dijawab 6 soal ini ya. Ini nanti ada analisis studi kasus dan lain-lain ya. Tuh. Ada silakan coba diselesaikan soalnya. Ada 6 ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, waktunya untuk menyelesaikan soal ini kakak kasih waktu 10 menit ya. Jadi sampai jam 8 lewat 10. Silakan adik-adik coba diselesaikan waktunya. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, Omar, Ihsan silakan coba diselesaikan soalnya. Kalau ada yang mau tanyakan, boleh silakan tanyakan nanti kakak bantu. Oke, silakan. Bisa dibuka website Algonovanya, Omar, Ihsan? Bisa, Kak? Saya. Nah, silakan. Coba dikerjakan di soal yang nomor satu.
Udah selesai, Omar? Nisan? Sudah. Oke, kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Share screen dulu. Share screen nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, materi selanjutnya kita akan bahas tentang mempersiapkan hackathon. Ya, nih. Jadi kita sudah melakukan pekerjaan di dalam pengembangan tentang dan kita juga udah bahas tentang keterampilan, ya, keterampilan hard skill dan soft skill. Nah, dan itu nanti bisa berguna untuk pelajaran selanjutnya, ya, di minggu depan. Minggu depan itu ada adik-adik nanti akan ada hackathon, ya. Nanti hackathon ini berlangsung 3 pelajaran berikutnya. Ini berarti 3 minggu berikutnya. Nanti hackathon itu ada 2 hackathon untuk tim dan 1 hackathon untuk individu. Ya. Nah, di pelajaran ini kita udah bahas. Kita akan bahas apa itu hackathon dan apa definisinya. Ya. Nah, hackathon itu adalah acara yang intens dan kompetitif, ya, di mana pesertanya itu bisa kerja sama tim atau individu. Ya, mereka menyelesaikan berbagai tugas dan proyek di bidang tertentu. Ya, biasanya hackathon ini dilakukan selama 1 hari atau lebih. Ya, hackathon dirancang untuk menginspirasi kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Tadi kita juga udah pernah bahas ya tadi di awal. Asal kata hackathon, ya, ini berasal dari 2 kata, ya, ada hacker dan maraton. Ya, nah istilah ini jadi dia menekankan bahwa pengembangan developer terlibat aktif dalam pengerjaan proyek yang intensif dalam jangka waktu terbatas. Ya, jadi hackathon ini acara maratonnya hacker gitu ya. Jadi mereka mencoba menyelesaikan masalah dalam waktu terbatas. Ya. Salah satu fitur utama hackathon itu adalah batas waktu yang ketat. Ya, jadi hackathon biasanya berlangsung beberapa jam atau beberapa hari, ya, untuk mendorong peserta menyelesaikan masalah dengan cepat dan intensif. Nah, di hackathon ini kita nanti bisa latihan praktik, ya, berpartisipasi dalam hackathon memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan memecahkan masalah nyata. Ya, kita juga bisa mendemonstrasikan ide. Ya, hackathon ini seringkali diakhiri dengan presentasi proyek. Ya, jadi nanti biasanya di dalam hackathon adik-adik di akhir nanti akan presentasi. Jadi peserta harus mampu menjelaskan ide yang dimiliki dengan cara yang jelas dan mudah dipahami dan menunjukkan nilai dan potensi dari idenya. Ya, di hackathon juga kita bisa berbagi topik, ya, mulai dari tantangan teknis terkait pemrograman dan pembangunan hingga masalah sosial, medis atau lingkungan. Ya, jadi kita bisa sharing di hackathon. Ya, nah ini kita akan lihat aspek teknis menjalankan hackathon tim di platform kita. Ya, jadi nanti ketika ada yang melaksanakan hackathon minggu depan, ya, aturan hackathon itu menyatakan bahwa aplikasi harus dikembangkan dalam tim yang terdiri dari beberapa siswa. Ya, jadi nanti setiap siswa menuliskan bagian kode sendiri, ya, pada tingkat yang ditentukan di platform. Terus nanti adik-adik ketika misalnya membuat kode adik-adik beri komentar, ya, di awal kode, ya. Jadi untuk menjelaskan bahwa kode itu ditulis oleh adik-adik, ya. Nanti kode yang dibuat nanti dipublikasikan di kelas saya. Nah, di mana nanti kode adik-adik itu bisa dilihat oleh teman yang lain. Nah, terus nanti teman-teman yang lain, ya, itu bisa menemukan kodenya di kelas saya, terus bisa salin kodenya, terus bisa menambahkan kodenya dengan tetap memberikan komentar di baris awal, ya. Jadi bisa apa ya, berkolaborasi, ya, saling melengkapi kode yang dibuat. Nah, keterampilan yang penting ketika mengerjakan proyek itu adalah manajemen waktu. Ya, jadi kita harus bisa memanage waktu penyelesaian proyeknya. Keterampilan ini memungkinkan kita untuk mengalokasikan waktu secara efektif, ya, di antara berbagai tahapan pekerjaan.
mulai dari memahami tugas hingga mengembangkan dan menguji solusinya. Ya, jadi keterampilan manajemen waktu ini bisa membantu kita melaksanakan proyek tepat pada waktunya. Ya, nah kita contoh, kita akan coba latihan kalibrasi. Ya, apa itu latihan kalibrasi? Latihan kalibrasi ini kita melatih bagaimana kita bisa memanage waktu. Ya, apa yang dilakukan? Kita akan diperlihatkan nanti nanti adik-adik akan ada beberapa slide dengan tugas yang berbeda. Nah, nanti di awal adik-adik akan menentukan kira-kira tugas ini adik-adik bisa selesaikan dalam waktu berapa lama. Ya, itu nanti ada beberapa tugas, adik-adik tentukan dulu waktu yang adik-adik akan bisa apa adik-adik estimasikan untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, baru nanti setelah itu, nanti adik-adik akan diberikan slide itu lagi dan mencoba waktu realnya sesuai nggak. Ya, jadi latihan kalibrasi itu seperti itu. Adik-adik diberi tugas, di awal adik-adik buat asumsi waktu penyelesaiannya, adik-adik bisa berapa lama. Baru setelah itu nanti adik-adik coba selesaikan waktu yang real, waktu yang penyelesaian yang adik-adik laksanakan dengan waktu rencananya tadi, asumsinya tadi sesuai atau enggak. Gitu ya. Nah, itu latihan kalibrasi. Jadi adik-adik nanti Omar, Ihsan coba mungkin di HP ya atau mungkin di kertas kalau ada adik catat ya. Nanti kakak akan tampilkan beberapa slide ya. Nanti adik-adik catat. Untuk mengerjakan slide yang ini adik-adik butuh waktu berapa lama? Perkiraan menurut adik-adik ya dengan kemampuan adik-adik. Adik-adik catat. Baru nanti setelah itu nanti akan kakak tampilkan lagi slide itu dan adik-adik coba kerjakan tugasnya. Nah, waktu realnya dengan waktu estimasinya sesuai atau tidak gitu ya. Jadi Anda perlu memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan kemudian membandingkannya dengan waktu nyatanya. Ya, nih. Nanti hasilnya nanti akan ada dua ya. Waktu perkiraan dengan waktu sebenarnya. Ya, jadi Omar dan Ihsan catat ya. Di awal nanti waktu perkiraannya dulu. Nanti kakak akan berikan slide. Adik-adik buat perkiraan waktunya. Adik-adik bisa selesaikan dalam waktu berapa lama. Oke, Omar, Ihsan siap? Ya, dicatat ya. Berapa estimasi waktu yang adik-adik berikan? Oke, kita coba ya. Adik-adik tulis waktu perkiraan penyelesaiannya. Ya. Nih, sini ada tugas nih. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menghitung berapa banyak ikan yang berenang ke kanan dan berapa yang ke kiri? Kira-kira Omar, Ihsan, berapa lama waktu yang Omar butuhkan untuk menyelesaikan tugas ini? Ini masih perkiraan ya, belum melaksanakan tugasnya. Kira-kira Omar, menurut Omar, Omar bisa mengerjakan ini berapa lama? 10 atau 11 menit. 11 menit? 11 Ayo, menit? Ini untuk... 9 mungkin. Hah? 9 mungkin. 9 menit? Ya. Oke, Ihsan? 1 menit paling. 1 menit. Oke ya. Omar 9 menit, Ihsan 1 menit. Oke, nanti kita coba ya. Tuh. Nah, yang ini. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menghitung nilai ekspresi ini tanpa menggunakan kalkulator? Ini nggak pakai kalkulator. Kira-kira adik bisa butuh waktu berapa lama nih untuk menyelesaikan soal ini? empat Omar? puluh detik bisa ini. Berapa, Ihsan? 45 detik. Oke, mantap. Ihsan ya, 45 detik. Omar? Itu titik itu apa artinya? Kali, titik tuh kali. Oh, Hah? Berapa lama kira-kira Omar bisa menyelesaikan soal ini? gimana ya? Kayak Hah? mungkin 90 detik atau apa? Berapa? 90 detik. 90 detik. Oke. Nah, ini. Nah, ini tugasnya. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menulis kata testing? Sebanyak 5 kali di buku catatan atau ketik di HP. Kira-kira Omar, Ihsan, berapa lama waktunya untuk ngetik lima tulisan belas menit. testing? Berapa? Omar? 15 menit. 15 menit. Oke, Ihsan? 30 detik. 30 detik. Oke. Oke. Omar 15 menit. Lama banget ya. Gak apa-apa. Oke, ini. Selanjutnya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membaca teks berikut? Kira-kira ada. Ihsan, berapa lama waktunya untuk baca teks ini? Omar, 1 menit tuh bisa. 1 menit. Oke, Omar,
Mana nih, Omar? Omar, berapa lama kira-kira untuk baca teks ini? Butuh waktu berapa lama? Mana nih? Testing langsung dicoba. Nah, itu berapa lama tuh Omar ngetik gitu tuh? 15 menit? 10 jam. 10 Berapa? menit. 10 menit. 10 menit. 10 menit? 10 detik. Kalau salah. 10 detik. Oke. Belum, kita belum praktek. Kita masih estimasi waktu dulu. Ya. Oke. Ini untuk baca teks ini, Omar kira-kira butuh waktu berapa lama? Mungkin kayak 50 menit aja. 50 menit. 50 menit, 50 detik. Oke, 50 detik. Ya. Nah, ini yang selanjutnya. Nih, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk melakukan tindakan ini? Buka browser, gunakan mesin pencari untuk mencari informasi tentang cuaca hari ini di Komeni, Montigny, Le Breton. Apa ini? Ya, cuaca hari ini di tempat ini ya, Komeni, Montigny, Le Breton ini kayaknya. Terus buat file teks dan tambahkan informasi tentang beberapa derajat. Berapa derajat saat ini di Montigny Les Breton? Ini tempat gitu. Berapa kira-kira? Butuh waktu berapa lama nih, Omar, Ihsan? Buat file teks tuh kayak di Word gitu kali ya. Iya, kayak Google Doc. Google lima Doc menit. atau Word, ya? 5 menit. 5 menit. Oke, Omar? 6 menit. 6 menit. Oke, ya. Nih. Nah, tadi kan kita udah buat ya, estimasi waktunya. Berapa lama? Nah, sekarang kita coba. Ya, ada hitung sendiri. Ya. Jadi dengan estimasi yang ada adik lakukan, yang ada adik buat, coba ada adik hitung. Ya. Estimasinya benar nggak dengan waktu nyatanya? Oke, nanti ada adik catat sendiri. Ya. Isi kolom waktu eksekusi nyatanya. Nih, kita mulai dari waktu ikan nih. Tadi ada adik ngitungnya berapa deh? Ada dihitung. Berapa yang ke kiri, berapa yang ke kanan. Ya. Coba, butuh waktu berapa lama nih? Mana yang kiri? Kiri mana? Kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kiri 9. Kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, 15. Mana nggak? Berarti nggak butuh waktu berapa lama tadi? Semenit Iya, deh. benar Kak, udah. Ya, udah hitung. Udah. Sesuai nggak waktunya? Ya. Berapa yang ke kiri? Yang ke kiri berapa? Tadi kakak hitung ke kiri 9, kanan 15. Kiri 9 ke kanan 15. Bener ya? Iya. Oke. Ya. Tuh. Nah, adik-adik bandingkan ya. Itu tadi latihan Kenapa? kalibrasi. Berapa, Omar? Omar pakai timer terus katanya 31 detik. Oh iya, mantap tuh. Berarti berarti lebih cepat atau lebih lama dari estimasi waktu yang di awal? Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, tuh berarti nah itu ya. Kita harus bisa manajemen waktu ya. Jadi kita harus bisa ngitung kemampuan kita tuh, oh, ternyata kita bisa lebih cepat nih. Nah, itu jadi bisa jadi acuan ya untuk mengerjakan proyek. Nih, contoh. Nih yang ini, kira-kira ada di berapa lama waktunya untuk mengerjakan ini tanpa kalkulator? Ini soal kayak gini yang mana dulu yang dikerjakan coba? Ya? Kurang kali tambah. Yang mana dulu yang kerjakan? Ini Kali. biasanya Kali. harus pakai kertas ini. Ya. Ya, kayak kertas gak apa-apa, silakan. Ya. Tuh, berapa lama kira-kira ada yang ngerjain ini? Kali dulu. 137 kali 6. Panjang ini. Ya. 137 kali 6 berapa tuh? 42. 24. 18. Udah dapet Kak. Berapa? Berapa, San? 283. 23. Wih, mantep. Oh, Isa tadi, kok estimasinya ini tadi berapa lama tadi? 45 detik. 45 detik. Oh, realnya berapa? 10 detik. 15. Wih, tuh, mantap ya. Adik-adik harus bisa tuh, ya. Jadi dengan kita latihan kalibrasi, kita bisa tahu kemampuan kita, ya. Itu tujuannya itu. Jadi kita bisa mengestimasikan waktu untuk mengerjakan sesuatu tuh. Oh, kita bisa hitung. Oh, kita butuh waktu sekian menit, sekian detik, tuh, ya. Nih, nah ini ngetik testing 15 kali. Coba ada di butuh waktu berapa lama tuh? Udah Testing. tadi Omar berapa lama tadi? Testing, 10 detik. testing, testing, testing. Wah, kakak.
Ya, kayaknya kakak 30 detik nih butuh untuk nulis testing kayak gini. Ya. Apalagi kalau di keyboard tulisannya ketikannya panjang ya. Tapi kalau tulis kayaknya cepet nih. Testing, 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 testing. Ihsan berapa lama tuh? Omar tadi 10 detik ya. Udah coba Ihsan? 10, 15 atau 20 lupa tadi. Ihsan udah coba? Berapa lama? dua Tunggu. tujuh Berapa? 27. 27 detik. Iya, Estimasinya tadi berapa lama? 30 detik. Wih, itu mendekati ya. Mantap. Nah, nih, coba nih untuk baca teks. Nih, berapa lama tadi waktu ya? Semenit ya tadi ya. Ihsan semenit. Omar tadi berapa lama nih tadi? 50 detik ya? Coba, adik coba. Berapa lama waktunya? Nggak sampai 1 menit kayaknya. 40-40 detik lah ya. 24. 24. Mantap. Ihsan ya, bisa baca cepat. Mantap. Omar berapa lama bacanya? Hah? Mana nih, Omar? Baca cepat tuh penting ada dia. Karena ya biar kita bisa lebih efektif untuk mengerjakan soal tuh kadang-kadang ya. Berapa lama Omar? Berapa lama Omar? Kita 1 menit lagi nih ya. Tuh, Ihsan tadi 20 berapa tadi? Ihsan 24. 24. Wih, mantap. 24 detik ya. 3 4 detik. Oke, Omar 34 detik. Mantap. Ya. Nih, yang ini berapa lama nih? Ini lama tadi ya. Ihsan lama 5 menit. Apa-apa lah, nanti dicoba ya. Nah, ya. Jadi tujuannya tadi tuh kita untuk bisa memperkirakan ya. Waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan tugas itu berapa lama. Ya, jadi kita bisa mengukur ya, mengukur diri kita ya. Apa tadi asumsi atau perkiraan yang kita buat itu cocok nggak sama realnya gitu ya. Kalau misalnya sudah cocok, itu berarti kita bisa melakukan manajemen waktu yang bisa lebih efektif dan efisien ya. Nih, mengembangkan kesadaran akan waktu penting untuk kehidupan dan pekerjaan yang sukses ya. Jadi untuk memanage waktu itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Keterampilan ini membantu kita merencanakan waktu secara efektif saat menyelesaikan tugas ya. Memungkinkan kita merencanakan proyek secara rasional dan memilih jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi kalau kita udah bisa mengestimasikan, jadi kita bisa pilih tuh, oh kira-kira proyek ini saya bisa nih. Oh, kira-kira, oh ini proyek ini kayaknya nggak bisa nih, ya. Jadi kita bisa mengukur diri kita sendiri, ya. Oke, sampai sini adik-adik ada yang bertanya kan? Omar, Ihsan, Cukup, Kak. ada, ada, Ihsan, Cukup. cukup ya. Nah kita udah jam 8.31 juga, ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang apa saja yang dibutuhkan developer, ya, untuk ini ya, mempersiapkan hackathon, ya. Tadi kita udah bahas keterampilan apa saja yang dibutuhkan, ya. Terus tadi juga kita udah bahas tentang latihan kalibrasi, ya, untuk bisa menghitung atau mengukur kemampuan kita dalam memanajemen waktu, ya. Di minggu depan, adik-adik akan melaksanakan hackathon, ya. Jadi kan tadi seperti yang dijelaskan ada 3 kali, 3 minggu, tiga tiga kali kegiatan hackathon, dua tim dan satu individu, ya. Jadi, nah untuk bisa melaksanakan hackathon ini, ada di kalau bisa ini ya ngerjakan tugas yang bintang tuh. Nih kakak, sudah share screen. Sebelum hackathon minggu depan, ada di coba selesaikan tugas yang bintang ini, ya. Nah ini tugas tentang materi hackathon ya. Tuh, nanti ada adik mungkin ada latihan coding nih di sini untuk buat apa nih? Di sini untuk buat tulis ya. Salat nanti dibalik jadi dalas ya. Gimana programnya? Terus yang ini, nah, enter the word in English, education, di C, kayak gitu, ya.
Seperti itu. Oke. Jadi adik-adik coba selesaikan tugas yang bintang ini untuk persiapan sebelum hackathon di minggu depan. Oke. Karena waktu kelas kita sudah selesai, materi kita juga sudah selesai. Sebelum kelas ditutup, Ihsan, Omar ada yang bertanya kan? Enggak. Tidak, Kak. Tidak ada, Ihsan, tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Ya. Terima kasih Omar, Ihsan sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Sudah. Dadah. Terima Terima kasih, kasih Omar. Kak. Terima kasih Ihsan. Dadah. Terima kasih.